1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tengah atas agak dongak dikit teman-teman. Silakan tengah atas. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Kita beralih ke sebelah kiri. Silakan ke sebelah kiri. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Baik, kalau begitu terima kasih banyak dan kami persilakan untuk duduk. Gangguin terus sih selama ngurus ini sih. Jadi kalau kalian tahu istilahnya kalau kita di Katolik ya, jam 3 pagi dini hari itu witching hour. Betul. Itu jamnya setan muncul kalau di Katolik kita. Dan penulis kita ini setiap jam 3 pagi digangguin. Ya Allah, pasti deg-degan loh dengerin ini. Selama berbulan-bulan sampai akhirnya dia bilang, "Ron, gue nyerah deh. Oh. Gue berhenti sampai di sini, saya ngurusin skripnya." Nanya gue. Oh gitu. Beneran ya, saya ngurusin skripnya karena dia nggak tahan digangguin. Oke. Ya, memang ada lah yang gini-giniin sih ada sih. Ada ya. Oke, itu Saya nggak digangguin ya. Nggak digangguin karena emang dari Tuhan kayak udah mending dia aja yang bikin gitu kali ya. Oke, ini aku mau lanjut lagi dulu sebelum ke teman-teman cast juga karena nanti juga kita akan share ada fun fact berikutnya gitu ya. Aku pengen ngobrol sama Mas Arvin. Mas Arvin, nah ini kalau kita bicara soal film horor Indonesia pasti selalu menjadi sorotan, apalagi banyak banget gitu ya peminatnya. Nah, terlebih beberapa tahun belakangan dan kira-kira apa nih yang dilakukan dari teman-teman tim semuanya beserta para cast juga untuk film Kuasa Gelap ini sebagai cara untuk mungkin bisa dikatakan menaikkan level film horor Indonesia. Silahkan, gimana Mas Arvin? Oke, ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya jawab dari perspektif saya sebagai produser di proyek ini ya, peran saya. Tapi yang pasti tadi pertanyaan gimana caranya menaikkan level film horor Indonesia, kan? Karena seperti yang kita tahu juga di industri ini semakin banyak film horor yang rilis. Di tahun 2022 ada sekitar 20-30 film horor, 2023 hampir 50 film horor, dan tahun ini juga akan melebihi 50 film horor. Jadi tentunya harus ada positioning yang unik ya. Mungkin tadi melanjutkan temanya, ya kan. Pertama ya ini suatu tema yang baru, fresh. Dan kedua juga dari strategi Paramount Pictures juga film ini sudah mempunyai strategi untuk akan didistribusikan secara global. Jadi dari strategi itu sendiri harus kita perhatikan kualitas film ini sendiri supaya tidak hanya film market domestik yang bisa diterima, tapi juga pasar internasional. Makanya kita sangat perhatikan workflow kita, perjalanan panjang 4 tahun, 5 tahun development, research. Kita juga dibantu, didukung oleh konsultan yang juga merupakan practitioner exorcist sendiri. Jadi kita sangat put a lot of effort pre-production ya. Dan mungkin terakhir bisa dilihat film ini karena juga film pertama ya, film exorcist film pertama di Indonesia. Jadi kami bekerja sama dengan institusi Gereja Katolik sendiri. Kita bekerja sama dengan paroki Gereja Santo Laurentius. Jadi di film ini nanti akan menunjukkan never before seen locations. Yang kalau ya bukan dari film ini ya sebenarnya mungkin tidak bisa tuh orang masuk lebar. Jadi akan ada landmark yang akan disajikan. Keren. Kalian tadi udah lihat kan? Nonton lagi nanti ya. Oke. Biar paham itu yang tadi dibilang sama Mas Arvin gitu loh. Terima kasih. Aku mau lanjut ke Mas Pandu lagi nih, kan kalau misalnya tadi udah digambarkan gitu ya, never seen before, landmarknya. Nah, dari segi sinematiknya gitu, mungkin boleh dijelaskan nih experience-nya melanjutkan dari yang tadi sudah diceritakan juga. Jadi apa yang bakalan dirasakan sama penonton nantinya ketika menyaksikan Kuasa Gelap ini? Silakan, Mas Pandu. Ya, kita terasa bahwa juga tadi Arvin tadi udah bilang bahwa kita sudah banyak sekali horor di Indonesia. Tapi kita juga ingin menginfuse sesuatu yang baru gitu kan, terlepas dari agamanya memang Katolik, sangat Katolik gitu, tapi kita juga ingin mengedepankan cerita. Jadi tetap
story nomor satu gitu. Kita nggak cuma pengen jualan jump scare atau apa setan sangat menakutkan, tapi protagonisnya harus punya cerita yang full circle gitu. Dan mungkin juga yang menarik dari produksi ini adalah kita benar-benar berkolaborasi dan Paragon Pictures sangat percaya bahwa salah satu yang harus kita lakukan untuk industri film Indonesia adalah regenerasi. Gitu. Jadi di sini mungkin ada sedikit trivia yang menarik, kayak di sini Jerome pertama kali lead ya. Tangan dong. Terus Lea first time film lebar, Freya juga debut first time, ya. Gitu. Terus kemudian sebenarnya kita itu dulu mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ya, kita udah approach Bobby sebelum Bobby bikin film. Gitu. Jadi kayak kita approach Bobby bahkan sebelum Bobby bikin film lebar. Cuman karena jadwal dan segala macam gitu. Jadi it's such a great and fresh production juga gitu loh. Yang hopefully kita bisa terus lakukan itu untuk project-project Paragon ke depan. Jadi kalau misalnya dibilang cinematic experience-nya juga karena banyak wajah-wajah baru, dibilang baru enggak juga, tapi debut gitu itu menjadi salah satu added value-nya gitu ya, untuk freshness-nya dari film horror ini gitu dan juga itu tadi gitu. Kita mengedepankan cerita protagonisnya, kita mengedepankan bahwa dia punya story arc yang bagus, gitu. Itu penting banget buat kita. Makanya ini punya layer sendiri, ada sisi keluarga yang sangat heartwarming juga buat teman-teman mungkin yang sini tadi nonton. Betul. Terima kasih atas penjelasannya Mas Pandu. Saya mau langsung konfirmasi ke Mas Bobby ya. Waktu itu lagi ngapain Mas pas dikabarin puasa gelap nih, ayo, inget nggak? Masih inget nggak tuh? Berapa tahun tuh? Inget nggak Mas? Pokoknya sebulan sebelum lockdown pertama. Wow. Jadi waktu itu saya masih muda sih. Sekarang juga masih. Sekarang juga masih. Perut masih rata, agak lumayan. Gitu. Oke. 4 tahun yang lalu ya. Iya. Nah, tapi kan seperti yang diketahui sama orang-orang banyak juga gitu ya, Mas Bobby ini sudah banyak juga gitu ya membuat menyutradarai gitu untuk film-film horor gitu. Kira-kira yang membuat beda dalam mengeksekusi film Kuasa Gelap yang kita udah tahu ini benar-benar beda dan fresh gitu ya, sebagai horor eksorsisme pertama di Indonesia, gimana waktu itu Mas? Tantangannya, challenge-nya gitu, sempat nyerah juga kah? Apakah digangguin kah? Kayak penulisnya atau gimana tuh Mas Bobby, mungkin boleh diceritakan? Oke, jadi pertama kali saya diajak meeting dan diajak ngobrol sama Pak Roni dengan cerita yang menurut saya memang udah beda banget dari pandangnya gereja Katolik. Sangat challenge sih buat saya karena kayaknya bukan cuma baru buat horor Indonesia, tapi buat saya juga mungkin itu kayak even beberapa film horor saya sebelumnya itu nggak ada yang ambil dari sudut pandang gereja Katolik kan. Jadi itu juga buat saya